Pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang hits dan juga publish di multiplatform Lampung Post Group kali ini. Dan kali ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan pada tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Mencegah petaka klaster belanja. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro menjadi strategi terbaik menekan angka COVID-19 di tengah hiruk-pikuk menyambut Lebaran 2021. Pembatasan pun dilakukan hingga 6 jilid mendekati Lebaran dan Lampung masuk dalam PPKM kali ini. PPKM digelar berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 9/2021 dengan sejumlah perincian. Dalam lingkup kerja misalnya, hanya diperbolehkan 50% karyawan hadir di kantor dan maksimal 25% untuk acara seni. Juga diatur operasional di mal hingga pukul 21. Masuknya Lampung dalam PPKM kali ini tentunya juga melihat tren kasus COVID-19. Terjadi kenaikan signifikan kasus terkonfirmasi pada April 2021, yakni dengan 1.913 kasus baru dibanding bulan sebelumnya hanya 1.411 kasus baru. Selisih 502 kasus baru pada Maret dan April itu tentu menjadi ancaman serius. Dan akhirnya Bumi Ruwa Jurai masuk daerah yang menerapkan pembatasan dan penyekatan bagi pemudik. Satgas berjanji tidak ada lagi pemudik diloloskan masuk Lampung pada 6-17 Mei 2021. Di satu sisi, apapun kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat menyambut Lebaran, Lebaran tetaplah Lebaran. Masyarakat mempunyai ritual-ritual budaya masing-masing dalam merayakannya di luar prosesi ibadahnya. Untuk itu, warga dengan semangat berupaya memenuhi apa yang diklaimnya sebagai kebutuhan di hari raya, mulai dari pakaian baru, bahan makanan, dan aksesori bahagia yang bakal digunakan. Mereka pun menyerbu pasar tradisional dan modern untuk memenuhi syahwat menyambut hari raya. Celakanya, mereka lupa ada aturan yang diberlakukan di masa pandemi. Mereka terobos PPKM Mikro yang sudah 6 jilid diberlakukan pemerintah. Warga memiliki gambaran dan strategi tersendiri terkait cara belanja mereka ke pasar menjelang Lebaran. Awal bulan menjadi pilihan favorit warga untuk berbelanja karena baru menerima upah atau gaji, tanpa sadar mendorong mereka untuk beramai-ramai mendatangi mal. Meski pengelola mal menyediakan perlengkapan cek kesehatan seperti cek suhu tubuh dan cuci tangan, ribuan otak di kepala pengunjung mal tentulah berbeda. Ada saja mereka yang bandel melepas masker hingga menghindari pemeriksaan kesehatan. Untuk itu, perlu ada petugas khusus yang mengawasi dinamika pengunjung pasar modern atau mal dan pasar tradisional. Satgas penanganan COVID jangan hanya fokus di titik penyekatan pemudik di pintu masuk daerah. Keramaian atau potensi kerumunan di pasar juga harus dijaga agar petaka penularan COVID-19 tidak terjadi di pusat perbelanjaan. Jangan sampai kenaikan kasus dalam 1 bulan terakhir ini akan berlanjut setelah perayaan Lebaran 2021. Sebab dari pengalaman sejumlah libur dan cuti panjang hari besar keagamaan, selalu ada peningkatan kasus terkonfirmasi setelahnya. Sebab liburan tentunya dibarengi dengan wisata, belanja, dan kegiatan di luar lainnya. Jangan pernah meremehkan klaster yang berpotensi terbentuk dari keramaian di pasar modern dan tradisional akibat lalainya seluruh pihak untuk menjalankan protokol kesehatan. Apalagi animo belanja itu makin terbuka seiring bakal dibukanya lokasi wisata untuk warga selama liburan Lebaran. Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Ya, tajuk Lampung Post kali ini mengangkat masih tentang COVID-19 yang masih merebak dan kini
kemungkinan akan muncul klaster baru di pusat perbelanjaan. Itu yang menjadi bidikan di tajuk kita kali ini. Oke, ini memasuki masa akan Hari Raya Idul Fitri ya. Ternyata memang masih ada budaya untuk belanja dan tentunya juga ini yang sebenarnya sangat kita khawatirkan. Sebenarnya kan sudah ada ya Mbak aturan-aturan yang untuk mengatasi itu, untuk menghindari kerumunan. Nah, bagaimana saat ini fenomenanya? Apakah sudah berkurang aturan tersebut? Iya, malah bertambah sejatinya ya. Bahkan tadinya Lampung tidak terkena pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro PPKM, ternyata kini Lampung ikut di dalam daftar provinsi atau daerah yang terkena PPKM mikro. Ini merujuk pada jumlah kasus COVID-19 yang terjadi. Di Lampung terjadi lonjakan yang cukup drastis. Pada April ada kasus 200 kasus baru ya, 2.000 kasus baru. Ada 2.000 kasus baru dibandingkan yang sebelumnya dari bulan Maret itu 1.400. Jadi ada kenaikan sekitar 500-an ya. Ini hal yang harus diperhatikan. Nah, inilah yang menyebabkan Lampung juga ikut menjadi zona yang terkena PPKM mikro. PPKM mikro ini ada pembatasan ya. Mulai dari jam operasional hingga ke jumlah kepadatan atau jumlah orang yang berkerumun dibatasi. Ini yang diatur dalam PPKM mikro. Ini kan berarti ironis sekali Mbak, kalau misalnya ternyata Lampung sudah masuk dalam PPKM, tetapi di satu sisi ternyata masyarakat Lampung juga sepertinya sangat berani ya untuk akhirnya menentang semua itu untuk akhirnya belanja, mencari baju baru untuk Lebaran. Sebenarnya bagaimana menurut Mbak Cici sendiri? Karena ini ada persepsi yang keliru ya, kalau dikatakan salah mungkin tidak, tapi ini adalah keliru. Masyarakat, karena ini sudah setahun lewat pandemi terjadi, masyarakat menyatakan bahwa sudah sudah lebih kuat. Kenyataan justru malah jumlah korban bertambah, jumlah terinfeksi bertambah, kemudian juga adanya vaksinasi dianggap bahwa itu adalah suatu pembebasan. Padahal vaksinasi ini hanya proses untuk pengebalan imunitas atau kekebalan tubuh individu. Jadi bukan berarti dia langsung bebas ya. Tetap bisa terkontaminasi, terinfeksi virus jika tidak mengikuti protokol kesehatan. Jadi tetap kuncinya ada di protokol kesehatan. Betul, dan tentunya ini juga sangat membahayakan sebenarnya ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mbak Cici. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.